Selamat pagi, salam sejahtera bagi adik-adik sekalian. Saya Dr. Nita Kurniawati dari Departemen Ilmu Penyakit Saraf. Hari ini saya akan membawakan kuliah tentang penyakit saraf tepi. Baik, saya segera mulai untuk materinya. Hari ini kita akan memulai kuliah pembelajaran tentang penyakit saraf tepi atau kita sebut sebagai penyakit neuromuskuler neuropati. Capaian pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, adik-adik mampu memahami dan menjelaskan gejala klinis penyakit saraf tepi secara umum, kemudian mampu membedakan gejala klinis penyakit saraf tepi dari gejala klinis penyakit saraf pusat, dan mengenal penyakit-penyakit nama penyakit ya, atau istilahnya yang terjadi pada sistem saraf tepi. Untuk pertemuan yang berikutnya baru kita akan membahas tentang definisi patofisiologi gejala klinis dari masing-masing penyakit pada saraf tepi, kemudian bagaimana menjelaskan diagnosis dan diagnosis banding pada masing-masing penyakit saraf tepi, dan merancang tata laksana penyakit saraf tepi ini sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI. Baik, untuk yang pertama, bagaimana kita membedakan gejala klinis pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Sesuai dengan pertemuan yang telah kita lakukan sebelumnya, kita sudah membahas tentang gejala klinis pada sistem saraf pusat ya. Ini kita sekedar mengulang saja bahwa fungsi sistem saraf secara umum ada tiga, yaitu motorik, sensorik, dan otonom. Motorik seperti yang kita ketahui meliputi kekuatan dan tonus otot. Sedangkan sensorik adalah sistem rasa, yaitu rasa raba, rasa nyeri, proprioseptif ya. Sedangkan otonom adalah pengaturan untuk bowel, bladder, jadi buang air besar, buang air kecil, kemudian pengaturan untuk sistem jantung. Dari ketiga fungsi sistem saraf secara umum, jadi fungsi motorik, sensorik, dan otonom ini semuanya ada baik pada saraf pusat maupun saraf tepi. Oleh karena itu, bagaimana membedakan gejala klinis kelainan motorik, sensorik, otonom pada saraf pusat dan pada saraf tepi? Kita sekedar mengulang bahwa sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Otak beserta seluruh bagiannya ya, meliputi otak besar, otak kecil, batang otak, dan medula spinalis atau eh, spinal cord itu ya yang kita sebut dengan berbagai segmennya mulai dari cervical, torakal, lumbar, dan sakral. Nah, semua fungsi sistem saraf ini memiliki fungsi motorik, sensorik, otonom, dan fungsi luhur. Untuk fungsi otak ada tambahan, ada gangguan fungsi luhur apabila terjadi kelainan. Nah, gejala klinisnya seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kelainan pada sistem saraf pusat, maka kelainan motoriknya bertipe khusus yaitu upper motor neuron, dan memiliki pola khusus yaitu lateralisasi. Artinya kalau otak sisi kanan yang mengalami kelainan maka muncul gejala kelumpuhan pada manusia sisi kontralateral. Jadi kalau otaknya mengalami kelainan sisi sebelah kanan, maka pada bagian tubuh yang mengalami kelainan adalah sisi sebelah kiri. Ya. Nah, sedangkan untuk kelainan pada mielum atau medula spinalis, sesuai dengan pembagiannya bahwa mielum itu memiliki tipe segmen atau terbagi-bagi, maka kelainan yang terjadi adalah segmental polanya. Jadi bukan tipe lateralisasi lagi, tetapi tipe segmental. Untuk kelainan sensoriknya mengikuti kelainan motorik. Jadi kalau kelainannya di otak akan berupa lateralisasi,
otak kanan yang terkena, tubuh yang mengalami kelainan sisi kiri, demikian pula dengan gangguan pada mielum atau medula spinalis tipenya segmental. Artinya, apabila terjadi kelainan pada mielum segmen cervical 7, maka semua fungsi motorik dan sensorik pada cervical 7 ke bawah akan mengalami hilang fungsi. Kita ulang sekilas tentang anatomi. Ya, jadi ini salah satu contoh, ini saya gambarkan hanya fungsi motorik saja ya. Jadi fungsi motorik, kita mengenal adanya jaras motorik yang dimulai dari otak. Anggaplah ini otak sisi sebelah kanan yang saya tunjuk dengan panah. Nah, jaras ini berjalan dari otak sisi sebelah kanan, dia akan menyusuri sepanjang kapsula interna, kemudian dia akan turun ke bawah ke batang otak dan hinggap di masing-masing motor neuron nervus cranialis. Ini yang tertulis adalah nervus cranialis 3 hingga nervus cranialis 12 di batang otak. Setelah itu dia akan turun lagi kemudian ke medula spinalis dan sinaps di motor neuron di medula spinalis, di kornu anterior medula spinalis, kemudian akan keluar sebagai radiks pada masing-masing segmen medula spinalis. Nah, perjalanan traktus ini, perjalanan jaras ini dari otak menuju ke batang otak sisi kontralateral, seperti kita lihat di gambar, dari otak sisi kanan menuju pada batang otak sisi kiri, inilah yang akan menyebabkan gejala lateralisasi. Jadi kalau ada kelainan di otak sisi sebelah kanan akan muncul gejala klinis pada pasien di sisi sebelah kiri. Begitu pula dengan gangguan sensorik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kelainan itu terjadi pada sistem saraf tepi? Oleh karena itu, kita perlu mengulang anatomi sistem saraf tepi. Mulai dari mana sistem saraf tepi tersebut? Saraf tepi dimulai dari motor neuron hingga pada otot atau pada organ efektor. Ya, kita kembali pada gambar. Jadi yang disebut motor neuron itu ada dua macam. Motor neuron yang terletak pada inti-inti nervus cranialis atau tempat hinggapnya traktus kortikobulbar. Ini pada jaras motorik ya. Nah, mulai dari motor neuron, nervus cranialis ini, nervus 3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga 12, kemudian keluar sebagai saraf-saraf kranial, yaitu saraf 3, saraf 4, hingga pada organ efektornya, itu kita sebut sebagai saraf tepi. Demikian pula yang keluar dari kornu anterior medula spinalis, dari tiap segmen medula spinalis akan mengeluarkan radiks baik anterior maupun posterior hingga membentuk anyaman saraf, perjalanan yang cukup panjang, kemudian menuju pada otot, itu kita sebut sebagai saraf tepi. Oleh karena itu, gejala klinisnya sesuai dengan anatomi yang kita lihat tadi, maka gangguan motoriknya atau gangguan ototnya akan sesuai dengan miotom saraf yang dipersarafi saja. Jadi tidak sesuai dengan pola lateralisasi maupun segmental. Namun hanya sesuai dengan perjalanan masing-masing saraf yang telah keluar dari intinya. Demikian pula dengan gangguan sensoriknya yang timbul adalah sesuai dengan perjalanan masing-masing radiks maupun saraf kranial. Kenapa begitu? Kita ulang sedikit ya. Dari medula spinalis, dari segmen-segmen medula spinalis ini akan mengeluarkan masing-masing radiks tiap segmen. Jadi kalau ada kelainan misalnya di segmen C7, cervical 7, kemudian cervical 8 hingga torakal 1, maka yang mengalami kelainan hanya
radiks pada C78T1 saja sisi sesuai dengan yang mengalami kelainan. Seperti kita ketahui bahwa radiks ini keluar dari sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kalau kelainannya hanya kanan, ya berarti kanan saja yang terganggu ya. Nah, ini adalah perjalanan anatomi dari sistem saraf tepi yang keluar dari cornu anterior medulla spinalis. Jadi keluar dari cornu anterior medulla spinalis ini akan berjalan lagi menjadi radix spinalis anterior, posterior, bergabung menjadi radix spinalis gabungan nomor 3, dan kemudian membentuk anyaman-anyaman lagi berupa plexus, baik pada ekstremitas atas dan bawah, kemudian menjadi saraf-saraf besar, contohnya nervus medianus, ulnaris, radialis, kemudian masuk ke neuromuscular junction, dan otot yang terakhir. Rangkaian sistem ini kita sebut sebagai sistem saraf tepi. Ciri khas kerusakan pada sistem saraf, terutama motorik, ada gambaran khas yang saya sebutkan tadi, yaitu upper motor neuron dan lower motor neuron. Sesuai dengan gambarnya yang telah kita lihat tadi bahwa batasnya adalah motor neuron. Maka untuk mudahnya kita mengingat bahwa kelainan pada sistem saraf pusat kelumpuhannya bertipe upper motor neuron, artinya di atas motor neuron menuju pada otak dengan gejala tonus meningkat, refleks fisiologis meningkat, muncul refleks patologis, dan tidak ada atrofi yang timbul dengan cepat. Nah, bagaimana yang terjadi pada saraf tepi kita sebut sebagai lower motor neuron, artinya sudah keluar dari motor neuron, memiliki gejala yang berlawanan dengan upper motor neuron. Itu untuk mudahnya ya. Sebagai contoh, kita lihat kelainan pada nervus cranialis. Tadi kita sepakat bahwa sistem saraf tepi kalau pada kelanjutan traktus kortikobulbar kita mulai dengan saraf kranial, sedangkan traktus kortikospinal kita mulai dari radiks hingga otot ya. Nah, saat ini kita melihat ini adalah perjalanan nervus 7 atau nervus facialis, dimulai dari otak tadi, sisi kontralateral, kemudian dia akan masuk menuju kapsula interna hingga batang otak pada inti nervus 7. Nah, setelah keluar dari inti, masing-masing akan mengeluarkan nervus cranialis sisi kanan maupun sisi kiri, terlihat pada gambar yang sebelah kiri. Ada nervus 7 sisi kanan, ada nervus 7 sisi kiri. Nah, nervus 7 kanan ini namanya facial nerve, berarti untuk mempersarafi wajah. Nervus 7 ini kalau dilihat perjalanannya keluar dari intinya, bulatan ini menuju ke lateral, ke samping, dia lewat di liang telinga, kemudian masuk ke area wajah, baik sisi atas maupun bawah. Akibatnya, kalau orang ini mengalami kelainan atau lokasi lesinya ada di inti nervus 7, sepanjang perjalanan nervus 7 hingga pada keluar di telinga, maka dia akan mengalami kelumpuhan satu sisi wajah mulai dari atas, dahi, mata, kelopak mata, kemudian sisi wajah sebelah kanan, hanya sisi kanan saja, sesuai dengan persarafan nervus 7 yang kena saja. Nervus 7 sisi kirinya akan normal. Ini yang kita sebut sebagai saraf tepi. Ya. Demikian pula pada saraf yang keluar dari medulla spinalis. Jadi ini contohnya radix posterior sisi kiri. Kita lihat dermatumnya pada anatominya C4 sampai torakal 6, cervical 4 sampai torakal 6 yang terkena. Maka manifestasi klinis pada orangnya, dia akan mengalami kelainan sisi kiri juga, hanya gangguan sensorik saja karena radix posterior fungsinya sensorik. Yang terganggu hanya sensorik sebatas C4 hingga torakal 6 sisi kiri saja. Bagian atas dari C4 normal, bagian bawah dari torakal 6 akan normal. Tidak akan ditemukan kelainan apapun.
serta kita juga dapat menemukan gangguan refleks fisiologis di area tersebut kalau kelainannya berat. Seperti kita ingat bahwa refleks dipertahankan oleh lengkung refleks yaitu serabut sensorik kemudian keluar sebagai serabut motorik ya. Nah, setelah kita mengenal gejala tersebut, kita akan masuk ke penyakit-penyakit mana saja yang termasuk kelainan pada sistem saraf tepi. Jadi sesuai dengan lokasi pembagian topis tadi yang sudah kita sepakati bahwa ada kelainan pada saraf kranial, saraf spina, plexus, saraf perifer, kemudian neuromuscular junction hingga pada otot. Ini adalah nama-nama penyakit yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Mohon adik-adik sudah membaca terlebih dahulu baik buku ajar maupun modul yang telah saya berikan ya. Jadi sebagai kesimpulan, sistem saraf tepi meliputi sistem saraf mulai dari motor neuron hingga efektor. Baik itu saraf kranial keluar dari motor neuronnya atau dari intinya maupun radiks hingga otot. Radiks keluar dari masing-masing segmen medula spinalis ya. Dan gejala klinis kelainan sistem saraf tepi adalah gangguan fungsi motorik, sensorik, dan otonom. Bagaimana ciri khasnya? Tipenya adalah lower motor neuron untuk gangguan fungsi motoriknya sesuai dengan miotom. Jadi sesuai dengan area yang dipersarafi saja. Demikian pula dengan sensoriknya sesuai dengan dermatom dan otonom sesuai dengan lokasi kelainan saraf tepi. Jadi tidak berpola lateralisasi maupun segmental seperti saraf pusat. Dan macam-macam penyakit pada saraf tepi hanya sesuai dengan lokasi lesi. Nanti macam-macam penyakit pada saraf tepi kalau kita sudah mengetahui lokasinya ada di mana, maka kita sudah mempunyai gambaran, oh ini kira-kira akan mengalami gejala klinis motorik, sensorik, dan otonomnya seperti ini. Baik, untuk diskusi atau pertanyaan adik-adik silahkan baik melalui chat pribadi maupun di forum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu.